abadi dari lereng Gunung Manglayang, sebuah cerita yang terukir pada batu dan terpatri dalam ingatan masyarakat Sunda. Legenda Batu Kuda bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah narasi penuh makna tentang ketaatan, kesetiaan, dan takdir yang melampaui batas nalar manusia. Kisah ini menjadi bukti bagaimana alam dan keyakinan dapat menyatu, meninggalkan jejak fisik yang bisa kita saksikan hingga hari ini, membisikkan cerita dari masa lampau kepada setiap pengunjung yang datang dengan hati terbuka. Di masa lampau, di sebuah wilayah yang subur makmur di tanah Pasundan, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang arif bijaksana. Raja tersebut dikenal dengan nama Prabu Layang Kusuma. Beliau memerintah dengan adil, mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dan selalu berpegang teguh pada ajaran agama. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaan, hidup dalam kedamaian, dan rakyatnya pun senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah atas karunia pemimpin yang begitu mulia hatinya. Prabu Layang Kusuma memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh raja-raja lain. Beliau dianugerahi seekor kuda tunggangan yang luar biasa. Bukan kuda biasa melainkan seekor kuda terbang yang gagah perkasa. Kuda ini dikenal dengan nama Semprani. Konon, kuda Semprani adalah hadiah dari langit, sebagai tanda ridho Allah atas ketaatan dan kesalehan Sang Prabu. Bulunya berkilauan tertimpa cahaya mentari, dan sayapnya mampu mengepak dengan kekuatan badai, membawanya terbang melintasi awan-awan. Hubungan antara Prabu Layang Kusuma dan kuda Semprani lebih dari sekadar pemilik dan tunggangan. Keduanya memiliki ikatan batin yang sangat kuat, seolah mampu berbicara tanpa kata. Kuda Semprani sangat patuh dan setia. Ia hanya mau ditunggangi oleh Sang Prabu seorang. Keberadaan kuda ajaib ini menjadi lambang keagungan dan wibawa kerajaan, sekaligus menjadi bukti nyata betapa Sang Prabu adalah sosok pilihan yang diberkahi. Setiap hari, Prabu Layang Kusuma merawat sendiri kuda Semprani dengan penuh kasih sayang. Beliau memberinya makan dan minum dari sumber terbaik, serta membersihkan tubuhnya hingga berkilau. Kuda Semprani pun membalasnya dengan kesetiaan tanpa batas. Keduanya sering terbang bersama mengawasi wilayah kerajaan dari angkasa, memastikan semua dalam keadaan aman dan tentram. Pemandangan Sang Prabu menunggangi kuda terbangnya menjadi pemandangan yang menakjubkan bagi rakyatnya. Meskipun memiliki kekuasaan dan anugerah yang luar biasa, Prabu Layang Kusuma tidak pernah sekalipun merasa sombong atau takabur. Beliau justru semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Keberadaan kuda Semprani dianggapnya sebagai amanah besar yang harus dijaga dan digunakan untuk kebaikan. Beliau sadar bahwa semua kemegahan duniawi ini hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada pemiliknya yang sejati, yakni Allah yang Maha Kuasa. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia dan kedalaman iman, sebuah panggilan suci mulai bergemuruh dalam sanubari Prabu Layang Kusuma. Beliau merasakan kerinduan yang mendalam untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Tanah Suci Mekah. Niat ini bukanlah keinginan sesaat, melainkan sebuah puncak dari perjalanan spiritual yang telah beliau tempuh sepanjang hidupnya. Beliau ingin bersujud di hadapan Ka'bah, memohon ampunan dan ridho dari Allah. Sang Prabu kemudian mengumpulkan para penasihat kerajaan dan orang-orang terpercayanya. Dengan penuh kerendahan hati, beliau menyampaikan niat sucinya tersebut. Tentu saja, para penasihat dan punggawa kerajaan mendukung penuh keinginan mulia raja mereka. Namun, sebuah pertanyaan besar muncul. Perjalanan ke Mekah pada zaman itu adalah perjalanan yang sangat jauh, memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun jika melalui jalur darat dan laut, serta penuh dengan bahaya dan rintangan. Di tengah perbincangan tersebut, muncullah sebuah gagasan yang cemerlang sekaligus berani. Mengapa tidak menempuh perjalanan suci tersebut dengan menunggangi kuda Semprani? Kuda terbang kesayangannya itu mampu melesat secepat kilat, membelah angkasa dan menyingkat waktu perjalanan yang sangat panjang. Dengan menunggangi kuda Semprani, perjalanan menuju Mekah dapat ditempuh hanya dalam hitungan hari, bukan lagi bulan atau tahun. Setelah melalui pertimbangan yang matang dan memohon petunjuk dari Allah melalui salat istikharah, Prabu Layang Kusuma pun memantapkan hatinya. Beliau memutuskan akan berangkat ke Tanah Suci dengan ditemani oleh kuda Semprani yang setia. Keputusan ini disambut dengan gembira sekaligus haru oleh seluruh isi istana. Mereka yakin bahwa dengan anugerah seekor kuda terbang,
Perjalanan ibadah Sang Prabu akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Persiapan pun segera dilakukan dengan saksama. Bekal perjalanan yang diperlukan disiapkan, bukan hanya bekal materi tetapi juga bekal spiritual. Prabu Layang Kusuma semakin giat beribadah, memohon perlindungan dan kelancaran dalam perjalanannya. Beliau juga berpesan kepada para menteri dan adipati untuk tetap menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat selama beliau pergi. Hari keberangkatan pun ditetapkan, menjadi hari yang dinanti-nanti dengan penuh doa dan harapan. Tibalah hari yang telah ditentukan. Diiringi doa dari seluruh rakyatnya, Prabu Layang Kusuma dengan pakaian ihramnya menaiki punggung kuda semprani yang telah siap sedia. Dengan satu hentakan kaki dan kepakan sayap yang perkasa, kuda semprani melesat ke angkasa, meninggalkan pelataran istana dan terbang menuju arah barat. Rakyat yang menyaksikan hanya bisa menatap dengan takjub dan menadahkan tangan, mendoakan keselamatan raja mereka dalam perjalanan suci yang luar biasa itu. Perjalanan melintasi Cakrawala pun dimulai. Dari ketinggian, Prabu Layang Kusuma menyaksikan pemandangan yang begitu menakjubkan. Gunung-gunung tampak seperti gundukan tanah, sungai-sungai berkelok laksana ular perak, dan lautan luas membentang seperti permadani biru tak bertepi. Kuda semprani terbang dengan stabil dan cepat, membelah gumpalan awan putih, terus bergerak menuju tujuannya yang mulia di tanah para nabi. Selama di perjalanan, Prabu Layang Kusuma tidak henti-hentinya berzikir dan mengagungkan nama Allah. Pemandangan alam semesta dari angkasa raya semakin menambah keyakinan dan ketakjubannya akan kebesaran Sang Pencipta. Beliau merasa begitu kecil di hadapan ciptaannya yang maha luas. Perjalanan ini bukan lagi sekadar perjalanan fisik, melainkan telah menjadi sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, menguji keimanan dan ketakwaannya. Kuda semprani, seolah mengerti niat suci tuannya, terbang tanpa mengenal lelah. Sayapnya terus mengepak dengan irama yang teratur, membawa Sang Prabu melintasi berbagai negeri dan samudra. Mereka terbang di atas daratan India yang ramai, melintasi gurun-gurun di Persia, hingga udara hangat dari semenanjung Arabia mulai terasa. Semua dilalui dalam waktu yang sangat singkat berkat kekuatan anugerah dari Allah. Meskipun perjalanan terasa lancar, berbagai ujian kecil tetap ada. Terkadang mereka harus menembus badai atau menghindari angin kencang yang mencoba menghalangi laju mereka. Namun berkat perlindungan Allah dan ketangguhan kuda semprani, semua rintangan itu berhasil diatasi. Prabu Layang Kusuma semakin yakin bahwa niat baik yang didasari keikhlasan akan selalu mendapatkan jalan dan pertolongan dari Yang Maha Pemurah. Setelah menempuh perjalanan jauh tanpa henti, Prabu Layang Kusuma merasa sudah waktunya untuk beristirahat sejenak. Beliau perlu meluruskan punggung, berwudu, dan menunaikan salat untuk bersyukur atas kelancaran perjalanan sejauh ini. Dari ketinggian, beliau melihat sebuah gunung yang tampak tenang dan damai, puncaknya diselimuti kabut tipis yang menyejukkan. Gunung itulah yang kelak kita kenal dengan nama Gunung Manglayang. Sang Prabu kemudian mengarahkan kuda semprani untuk turun dan mendarat di salah satu area datar di lereng gunung tersebut. Begitu kakinya menjejak tanah, hawa sejuk pegunungan langsung menyambutnya. Suasana di tempat itu begitu sunyi dan syahdu. Hanya terdengar desau angin yang meniup pepohonan dan kicau burung yang merdu. Tempat itu terasa sangat pas untuk menjadi lokasi beristirahat dan beribadah sejenak sebelum melanjutkan perjalanan panjang. Setelah turun dari punggung kuda semprani, Prabu Layang Kusuma mencari sumber air untuk bersuci. Tak jauh dari tempatnya mendarat, beliau menemukan sebuah mata air yang jernih. Dengan air yang dingin dan segar itu, beliau berwudu lalu menggelar alas salatnya di atas sebuah batu datar. Dengan khusyuk, beliau menunaikan salat, bersujud dan memanjatkan doa, menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah. Sementara tuannya beribadah, kuda semprani yang perkasa itu beristirahat di dekatnya. Ia merumput sejenak, memulihkan tenaganya yang sedikit terkuras setelah terbang ribuan kilometer. Kuda itu tampak begitu tenang. Namun matanya tetap waspada menjaga keselamatan tuannya yang sedang tenggelam dalam kehusyukan ibadah. Ikatan batin di antara keduanya membuat kuda semprani selalu berada tak jauh dari Sang Prabu. Keindahan dan kedamaian Gunung Manglayang saat itu benar-benar memikat hati Prabu Layang Kusuma. Beliau sejenak merenung, memikirkan betapa indahnya ciptaan Allah yang terhampar di tanah kelahirannya. Beliau tidak menyadari bahwa di balik ketenangan itu,
Sebuah peristiwa besar akan segera terjadi. Sebuah takdir yang akan mengabadikan nama mereka berdua di puncak gunung tersebut untuk selamanya. Usai menunaikan salat dan beristirahat sejenak, Prabu Layang Kusuma merasa tenaga mereka telah pulih dan siap untuk melanjutkan sisa perjalanan. Namun, saat beliau hendak menghampiri kuda semprani, sebuah pemandangan yang mengejutkan terjadi di depan matanya. Kuda kesayangannya itu tampak meronta-ronta. Rupanya, saat merumput, tanpa sengaja kaki kuda semprani terperosok ke dalam sebuah area berlumpur yang ternyata sangat dalam dan lengket. Lumpur tersebut bukanlah lumpur biasa. Ia bagaikan lumpur hisap hidup yang memiliki kekuatan gaib, terus menarik tubuh kuda semprani ke bawah. Semakin kuat kuda itu meronta, semakin dalam pula tubuhnya terbenam. Kepakan sayapnya yang dahsyat seolah tak berdaya melawan cengkeraman lumpur misterius itu. Kuda semprani meringkik keras. Sebuah ringkikan yang terdengar seperti permintaan tolong kepada tuannya. Prabu Layang Kusuma segera berlari menghampiri dengan kepanikan luar biasa. Beliau mencoba menarik kekang kudanya sekuat tenaga, namun usahanya sia-sia. Kekuatan lumpur itu jauh lebih besar dari kekuatan fisiknya. Beliau melihat tubuh kuda yang begitu dicintainya itu perlahan-lahan amblas ditelan bumi. Kepanikan Sang Prabu berubah menjadi kesedihan yang mendalam melihat penderitaan sahabat setianya. Berbagai upaya dikerahkan oleh Sang Prabu. Beliau menggunakan segenap ilmu kesaktian yang dimilikinya untuk mencoba mengangkat kuda semprani. Namun lumpur gaib itu seolah menelan semua kekuatan yang beliau kerahkan. Kuda semprani terus berjuang. Namun tenaganya semakin habis. Nafasnya mulai terengah-engah, dan sorot matanya menunjukkan kepasrahan. Prabu Layang Kusuma menyadari bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Ini adalah sebuah takdir. Sebuah kehendak dari Allah yang tidak mungkin bisa dilawan oleh kekuatan manusia, sekalipun ia seorang raja yang sakti. Dengan hati yang hancur, beliau harus menerima kenyataan pahit bahwa perjalanan sucinya bersama kuda semprani harus terhenti di tempat itu. Melihat kuda semprani yang semakin tenggelam, Prabu Layang Kusuma tidak menyerah begitu saja. Dengan sisa-sisa harapan, beliau mengerahkan seluruh kemampuannya. Beliau mencoba menarik tali kekang dengan sekuat tenaga, urat-urat di lengannya menonjol. Namun kuda itu tak bergeming sedikit pun. Lumpur itu bagaikan tangan raksasa yang tak terlihat, memegang erat kuda semprani dan menolak untuk melepaskannya. Sang Prabu kemudian beralih menggunakan kekuatan batinnya. Beliau memejamkan mata, memusatkan seluruh energi spiritualnya, dan mengucapkan mantra-mantra sakti yang pernah beliau pelajari. Beliau berharap kekuatan gaibnya mampu melawan kekuatan lumpur hisap tersebut. Namun anehnya, semua ilmu yang biasanya manjur seolah tawar dan tak berefek sama sekali. Kekuatan alam di tempat itu terlalu besar untuk ditaklukkan. Waktu terus berjalan, dan tubuh kuda semprani sudah hampir separuh tenggelam. Kuda itu tampak begitu lelah. Perjuangannya mulai melemah. Ringkikannya kini terdengar lirih, penuh dengan kepasrahan. Prabu Layang Kusuma jatuh terduduk di tepi lumpur. Air matanya berlinang. Beliau merasa gagal melindungi sahabatnya, kuda yang telah menemaninya dalam suka dan duka. Di tengah keputusasaannya, Sang Prabu teringat akan satu kekuatan yang melampaui segala kekuatan di dunia, yaitu kekuatan doa kepada Allah. Beliau segera mengangkat kedua tangannya, menengadah ke langit. Dengan suara bergetar dan hati yang hancur, beliau berdoa dengan sangat tulus. Beliau tidak lagi memohon agar kudanya selamat, karena beliau sadar itu mungkin sudah bukan kehendaknya. Beliau hanya memohon ampunan dan petunjuk. Dalam doanya, Prabu Layang Kusuma memohon agar Allah meringankan penderitaan kuda semprani. Jika memang takdirnya harus berakhir di sana, beliau memohon agar kudanya tidak merasakan sakit lebih lama lagi. Doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan itu seolah membuat langit terdiam, dan suasana di puncak gunung menjadi semakin hening, seolah alam pun turut merasakan kesedihan Sang Prabu. Sesaat setelah Prabu Layang Kusuma menyelesaikan doanya yang tulus, sebuah keajaiban pun terjadi. Seolah doanya diijabah oleh Allah, tubuh kuda semprani yang terus meronta itu tiba-tiba berhenti bergerak. Kuda itu menatap tuannya untuk terakhir kali dengan sorot mata yang penuh dengan kesetiaan dan pamit. Lalu, secara perlahan namun pasti, tubuhnya mulai berubah. Dari ujung kaki yang terbenam dalam lumpur,
Tubuh kuda semprani mulai mengeras dan berubah warna menjadi kelabu seperti batu. Proses perubahan itu terus menjalar ke seluruh tubuhnya. Bulu-bulunya yang berkilauan berubah menjadi lumut, dan dagingnya yang kokoh menjadi batuan andesit yang padat. Dalam waktu singkat, seluruh wujud kuda semprani telah berubah menjadi sebongkah batu besar. Prabu Layang Kusuma menyaksikan seluruh proses perubahan wujud itu dengan mata kepalanya sendiri. Beliau tertegun, antara sedih dan takjub. Kuda kesayangannya kini telah tiada. Namun wujudnya diabadikan oleh alam menjadi sebuah monumen yang kekal. Batu besar itu memiliki bentuk yang sangat jelas menyerupai seekor kuda yang sedang dalam posisi terduduk atau terperosok, sebuah bukti nyata dari tragedi yang baru saja terjadi. Dengan hati yang berduka, Sang Prabu mendekati batu kuda itu. Beliau mengelus permukaan batu yang dingin itu, seolah sedang mengelus sahabat setianya untuk yang terakhir kali. Beliau sadar bahwa perjalanan hajinya tidak dapat dilanjutkan. Tanpa kuda semprani, mustahil baginya untuk mencapai Mekah dalam waktu singkat. Dengan penuh keikhlasan, beliau menerima takdir ini. Akhirnya, Prabu Layang Kusuma memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya dan memilih untuk menetap di gunung tersebut hingga akhir hayatnya. Beliau merasa bertanggung jawab untuk menjaga pusara sahabat setianya. Beliau menghabiskan sisa hidupnya dengan beribadah dan bertafakur di gunung itu, merenungi kebesaran Allah dan makna di balik setiap peristiwa yang dialaminya. Sejak peristiwa itu, masyarakat sekitar yang menemukan batu besar berbentuk aneh tersebut menamainya batu kuda. Nama tersebut secara harfiah berarti batu yang berbentuk kuda, merujuk langsung pada bentuk fisik batu peninggalan kuda semprani. Tempat di mana batu itu berada pun kemudian dikenal luas sebagai situs batu kuda, menjadi sebuah tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Adapun nama Gunung Manglayang, konon juga berasal dari kisah ini. Nama tersebut diyakini berasal dari nama sang Prabu, yaitu Prabu Layang Kusuma. Kata layang dalam namanya merujuk pada kemampuannya untuk terbang atau melayang di angkasa bersama kudanya. Sehingga, nama Gunung Manglayang menjadi pengingat abadi akan sosok raja bijaksana yang pernah singgah dan menghabiskan sisa hidupnya di gunung tersebut. Legenda batu kuda pun diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita ini bukan hanya menjadi dongeng pengantar tidur, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan sejarah masyarakat di sekitar Bandung dan Sumedang. Kisah ini mengajarkan banyak hal, terutama tentang kesetiaan seekor hewan kepada tuannya, dan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Hingga hari ini, situs Batu Kuda masih bisa dikunjungi di kawasan Wana Wisata Batu Kuda di lereng Gunung Manglayang, Kabupaten Bandung. Banyak orang datang bukan hanya untuk berwisata alam, tetapi juga untuk berziarah dan napaktilas kisah legendaris ini. Keberadaan batu tersebut menjadi bukti fisik yang membuat legenda ini terasa begitu nyata dan hidup, terus menginspirasi siapa saja yang mendengarnya. Warisan terbesar dari legenda ini adalah pesan bahwa setiap niat baik, sekalipun itu niat yang paling suci, akan selalu diuji oleh takdir. Kegagalan Prabu Layang Kusuma mencapai Mekah bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah bentuk lain dari perjalanan spiritual. Beliau mungkin tidak sampai ke Baitullah, tetapi ketaatan dan keikhlasannya dalam menerima takdir telah mengangkat derajatnya di sisi Allah, dan kisahnya diabadikan oleh alam semesta.